Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Didi Ubedillah dari kelas 12 IPA 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kondisi ekonomi pada pemerintahan Orde Lama dengan pemerintahan Orde Baru dan masa reformasi sekarang ini. Pada Orde Lama, keadaan ekonomi dan keuangan sangat amat buruk disebabkan oleh inflasi yang sangat tinggi dikarenakan beredarnya lebih dari satu mata uang secara tidak terkendali. Di tahun 1958 diberlakukannya Undang-Undang Nomor 78 tentang Investasi Asing, jadi mendirikan bank berjuang, perbankan berfungsi sebagai pemasok dana proyek pemerintahan, penurunan angkatan kerja atau pengangguran. Sebanyak 1,8 juta dari 34,5 juta di sektor pertanian, 72%, sektor jasa 9,5%, perdagangan dan keuangan 6,7%, industri 5,7% tahun 1953. Di Jakarta, pekerja menerima upah Rp 5-6 per hari dari anggaran pemerintahan pada tahun 1955 sampai 1965 mengalami defisit sebesar 137% dari pendapatan sehingga negara melakukan pinjaman ke luar negeri. Pada Orde Baru melakukan tahapan pelaksanaan. Yang pertama, tahapan penyelamatan, rehabilitasi, konsolidasi, dan stabilisasi. Lalu adanya pemberlakuan kebijakan terhadap 3 undang-undang tentang perbankan, kebijakan anggaran berimbang, melakukan pembangunan jangka panjang atau pelita pemerintahan. Sedangkan pada reformasi tahun 1998 sampai sekarang, pada kepemimpinan SBY diberlakukannya kebijakan pengurangan subsidi BBM, kebijakan BL7, PNPM, Mandiri dan Jamkesmas, Indonesia Infrastruktur Summit MP3EI, strategi pembangunan ekonomi, melakukan kebijakan BI rate, kebijakan makroprudensial untuk pengelolaan likuiditas dan makroprudensial lalu lintas modal, kebijakan operasi moneter, kebijakan nilai tukar. Sedangkan kepemimpinan Jokowi, adanya paket kebijakan ekonomi tahap pertama tanggal 9 September 2015 dengan menjaga daya beli masyarakat, capital flow, memacu pertumbuhan investasi. Tahap kedua tanggal 29 September 2015 dengan menarik investor, memberikan insentif bagi eksportir, memberikan insentif lebih bagi yang menyimpan dana dalam bentuk mata uang rupiah. Tahap ketiga tanggal 7 Oktober 2015 dengan meningkatkan sektor supply tidak secara langsung. Tahap keempat tanggal 15 Oktober 2015 dengan mensejahterakan para buruh, industri kecil atau makro. Tahap kelima tanggal 22 Oktober 2015 dengan melakukan pengurangan pajak, revaluasi aset, penghapusan pajak berganda, mempermudah izin atas produk bank syariah. Tahap keenam tanggal 6 November 2015 melakukan insentif pajak bagi industri, perizinan penyediaan air, perizinan impor untuk industri obat. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.